Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kayaknya menyesal berpasangan dengan Caimin. Dalam sebuah kesempatan bicara di acara Desak Anies, mantan gubernur DKI itu merasa ditinggal oleh wakil gubernur pas menjabat. Tidakkah ini bisa diartikan bila suami Bu Ferry Farhati itu merasa kesulitan dalam proses pencapresan kali ini? Ini dia info terkini Widya. Jangan kita membuka lembaran lama yang mudah-mudahan lembaran lama itu indah, namun kalau diungkit-ungkit nanti bisa menimbulkan perpecahan, polemik dan lain sebagainya. Jadi saya tidak. Mbok sudah toh Pak Anies, rekam jejak Pak Anies itu memang penuh masalah. Mau ungkit-ungkit apapun, semuanya sudah terjadi. Pak Sandi akhirnya meminta supaya Pak Anies tidak perlu lagi membuka-buka lembaran lama. Wong ya dia sendiri loh, orang yang sebenarnya enggak peduli dengan yang sudah dilalui kok. Sampai waktu debat Pilpres, dia dikepret Prabowo gegara nanya soal keputusan MK. Contohlah pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang memang sekarang sudah jadi capres dan cawapres. Masa lalu itu dijadikan pembelajaran, maju terus pantang mundur. Wong masa lalu Pak Anies bila diungkit-ungkit kan ya ndak mau toh. Misalnya ya, mau dibilang bagaimanapun, dia itu jadi gubernur Jakarta kan memanfaatkan isu penistaan agama yang menimpa Pak Ahok. Dia diuntungkan dengan gerakan Wiro Sableng 212. Sekarang gimana tuh hubungan Pak Anies sama si Wiro Sableng itu? Kan ya mau dilepeh toh, dicuekin, diabaikan. Apa iya mereka mau digandeng? Sekarang waktunya kampanye. Kenapa gak ajak Pak Rizik untuk kampanye lagi? Dulu 2016 Pak Rizik itu banyak membantu loh, memberi suara besar. Kok sekarang gak diajak? Ada apa ini? Takut ya ditinggal atau tidak dipilih sama konstituennya PKB? Pas istri Pak Rizik wafat, kenapa gak melayat ke sana? Pas menikahkan anak, Pak Anies dan Caimin berkunjung serta jadi saksi pernikahan anaknya Pak Rizik. Giliran istrinya wafat, mengapa malah nyuruh istri yang melayat? Soalnya kan dia tahu jika ikut takziah bakal merugikan dirinya sendiri. Ngapain sih sok-sokan nyolek Pak Sandi segala? Kalau Pak Sandi ninggalin dia, udah ketebak sebenarnya. Apa maksudnya Pak Anies bilang ditinggal Pak Sandi? Itu upaya mendapat simpati masyarakat, biar dianggap dia yang disia-siakan, dia yang tersakiti. Ketahuilah, akibat pernyataan itu, publik menilai dia itu orang yang gagal move on, selalu mengingat kepedihan-kepedihan. Kenapa tidak sebut kerugian lain? Misalnya dipecat Pak Jokowi, takut nyolek pasangan Prabowo Gibran sama Pak Anies. Bila memang mau ungkit-ungkit ditinggal Pak Sandi, lunasin dulu tuh duit Pak Sandi yang 92 miliar. Baru bilang ditinggal Pak Sandi. Sekarang ini kan kita lagi bertempur dalam Pilpres. Mestinya yang diangkat itu programnya, apa yang mau diperjuangkan, bukan kesialan-kesialan yang menimpa para capres. Kalau kesialan yang diungkit, paling nestapa ya Pak Prabowo loh. Dia disuruh cerita tentang nasib buruknya, bisa seminggu gak kelar-kelar, saking menderitanya. Mulai dipecat dari militer, cerai dari istrinya, dimusuhi keluarga Pak Harto, tentang pelanggaran HAM, kasus penculikan masih banyak lagi yang belum lupa. Keluarga penculikan menuntut, di mana makam korban penculikan yang belum kembali?
kalah pilpres melulu. Sekarang menggandeng Gibran yang nggak ngefek dan masih banyak kesialan lain. Kita semua tahu Timnas Amin sedang kebingungan nyari perhatian untuk menambah dukungan. Mengangkat isu apapun tidak mendapat respon publik dengan baik. Nyenggol-nyenggol Pak Prabowo malah didas-daske. Walah, abot bentuk Pak perjuangan Pak Anies sama Pak Amin ini ya. Makanya maju pilpres itu butuh orang-orang yang gak mudah baperan, suka mengungkit-ungkit kesialan masa lalu. Sebenarnya pasangan Anies Caimin dan Prabowo Gibran karakternya mirip, hampir sama. Suka mengorek-ngorek luka lama agar masyarakat merasa kasihan, kemudian memilih mereka. Hanya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang benar-benar beda. Tidak mudah baperan, nggak ngungkit-ngungkit kesialan masa lalu, fokus pada program-program yang mau diperjuangkan. Bila kita mau jeli, suara Pak Anies merasa ditinggalkan Pak Sandi ini sebenarnya berkaitan dengan logistik. Mau bagaimanapun, Pak Sandi ini kan orang kaya, ya toh, bukan sembarangan. Begitu maju ikut kontestasi, dia nggak mau nanggung-nanggung gitu. Semua potensi yang dimiliki langsung dikerahkan. Lah, duit 92 miliar aja dikasihkan kok ke Pak Anies buat memenangkan Pilgub DKI. Begitu menang, baru 2 tahun jadi wakil gubernur, ditinggal aja itu jabatan. Sementara di Pilpres belum tentu menangnya Pak Sandi dan beneran dia kalah Pilpres yang otomatis tidak bisa kembali jadi wakil gubernur. Apa Pak Sandi merasa ditipu Pak Prabowo? Apa pemilik Sari Toga itu merasa dibohongi tim sukses? Atau ngungkit-ngungkit tentang kekalahannya? Ya enggak. Yang sudah kelewat ya sudah. Duit puluhan miliar ya enggak ditagih lagi. Itu namanya konsekuensi berpolitik. Pak Anies merasa berpasangan sama Caimin serba susah kali ya. Kan Caimin ini bukan pengusaha, jadi pergerakannya susah. Berharap dari Pak Paloh, mungkin tidak sejor-joran dulu ketika menteri-menteri Nasdem belum tersangkut hukum. Bila ada opsi mundur dari capres, bisa jadi Pak Anies bakalan mundur tuh. Kita juga nggak melihat ada pergerakan Timnas Amin yang mampu menarik perhatian masyarakat. Upaya berkeliling Indonesia menyampaikan pokok-pokok pikiran, program yang mau diperjuangkan bisa dibilang gagal. Ini loh bukti, masyarakat kita sudah cerdas, melek untuk politik, tidak mudah ditipu politisi-politisi kacangan. Apalagi modalnya cuma biar dikasihani. Lah, kita itu lagi nyari pemimpin yang berani tempur, berani bertarung, berani berdarah-darah buat rakyatnya. Jika sesama politisi masih sama-sama saling menjatuhkan, gimana mereka mau peduli pada kita semua? Ya ampun, kenapa sih calon pemimpin yang baik kayak Pak Ganjar sama Pak Mahfud makin langka? Makin tidak disukai petinggi partai. Makanya sudah ditawarkan pada kita. Adanya yang terlalu tua, jalan saja susah, masih suka memaki orang. Atau yang belum matang, baperan, serta tidak punya etika. Atau ada yang hanya pandai olah kata, ngomong doang pinter, ngejalani tugasnya, malah belas tidak bisa. Ya hanya Pak Ganjar serta Pak Mahfud yang bisa diandalkan. Kembali ke hati nurani teman-teman. Memilih itu jauhkan dari rasa suka dan tidak suka, melainkan melihat secara menyeluruh siapa yang punya komitmen dan integritas memperjuangkan kebutuhan rakyat dan bangsa. Resapi dan rasakan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya